ini, kalian ngerasa lelah nggak nih sama aktivitas sehari-hari? Kalian ngerasa lelah nggak sih akan ekspektasi orang-orang yang selalu diharapkan kepada kita? Kita semua mungkin pernah ngerasain hal itu, merasa diri kita berada di bawah kehidupan. Bahkan ketika kita sedang berada di situ, tidak ada orang yang menyadari akan apa yang kita rasakan. Padahal yang kita butuhkan hanya satu, motivasi dan dorongan orang-orang terdekat. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu motivasi? Seberapa banyak sih yang kalian tahu tentang motivasi itu? Motivasi itu bukan cuma sekadar kita ngasih ucapan bijak ke orang, tapi motivasi juga ada teorinya loh, jenisnya juga banyak. Nah, buat tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan dari kita. Pertama-tama kita simak dulu yuk apa itu motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan tertentu. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah alasan yang sangat besar dan kuat dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu. Abraham Maslow. Teori hierarki Maslow. Maslow dikenal sebagai the father of humanistic psychology and creator of Maslow hierarchy of needs. Maslow mencetuskan 5 piramida kebutuhan pada tahun 1943 untuk menggambarkan motivasi dalam diri seseorang, yaitu aktualisasi diri, penghargaan diri, cinta dan kasih sayang, rasa aman, kebutuhan fisiologis. David McClelland. David mencetuskan teori kebutuhan yang merupakan motivasi sebagai pencetus keberhasilan seseorang, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, kebutuhan afiliasi. John William Atkinson mencetuskan teori berprestasi. Menurut John, tinggi rendahnya prestasi didasarkan pada 2 aspek, yaitu harapan untuk sukses dan ketakutan akan kegagalan. Untuk bagian internal, salah satu pengaruhnya ialah karakter atau kepribadian seseorang. Besar atau tidaknya motivasi dalam diri seseorang itu ditentukan oleh kemauan dan semangat yang tertanam dalam diri sendiri. Apabila karakter seseorang memiliki karakter yang kuat dan pantang menyerah, tentu saja dia akan memiliki motivasi yang besar. Begitu pula sebaliknya, jika ia memiliki karakter yang lemah dan mudah pasrah, itu akan sulit untuk mengejar hal yang dia inginkan. Selanjutnya ialah faktor eksternal, di mana salah satu faktor eksternal tersebut ialah lingkungan. Mengapa lingkungan sangat berperan penting dalam motivasi? Karena apabila seseorang berada dalam lingkungan yang baik, maka ia akan selalu menyerap energi positif dari lingkungannya, sehingga itu dapat memunculkan yang namanya semangat dalam diri sendiri. Semakin besar tuntutan seseorang, semakin besar motivasi yang dia dapat. Kenapa? Karena dia selalu berpikir kayak, gue udah dituntut untuk ini nih, gue harus bisa jalaninya. Oleh karena itu, tuntutan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Karena semakin besar tuntutan seseorang, semakin besar pula adanya keinginan dalam diri untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa dan dirinya layak untuk hal yang dia tuju. Yang terakhir ialah keinginan. Sebenarnya keinginan ini sama dengan karakter seseorang, di mana apabila ia memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan atau target yang sudah dia tetapkan, tentu semakin besar pula dorongan dalam diri dia yang akan terus mendorong dia untuk terus maju. Tak peduli berapa kali jatuh, tidak peduli berapa kali gagal, dan tidak peduli berapa kali ia harus memperbaiki step yang dia jalankan. Bila keinginan dia kuat, maka dia bisa dan akan semakin besar motivasi yang tertanam dalam dirinya. Yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Setiap orang pasti mempunyai pemikiran negatif dalam dirinya, tapi seringkali kita ketahui bahwa pemikiran negatif itu bisa merugikan dan bisa menjatuhkan kita. Jadi pemikiran negatif itu harus dibuang jauh-jauh.
Tapi seringkali yang terjadi ketika kita berusaha untuk gak mikirin pikiran negatif itu, justru malah kepikiran. Pengen tahu alasannya kenapa? Alasannya karena mereka gak sadar semakin pemikiran negatif itu kita lawan, justru pemikiran negatif itulah yang akan terus bertumbuh. Terus gimana caranya untuk bisa menghilangkan pemikiran negatif tersebut? Kuncinya, pemikiran negatif itu gak bisa dihilangkan, tapi kita bisa gantikan dengan hal-hal yang lebih positif. Contohnya, dengan membaca quotes-quotes positif atau mendengarkan lagu-lagu positif, biasanya membuat mood saya menjadi lebih baik dan menjadi lebih semangat lagi. Jadi ingat ya, pikiran negatif itu gak bisa dihilangkan, tapi bisa kita gantikan. Selalu ingat tujuan awal. Saat kamu mulai kembali fokus mengingat tujuan hidupmu, kamu pasti bisa menemukan arah baru lagi untuk jalan ke depan. Rasa ragu dalam diri kamu bisa ditepis saat kamu tahu bahwa akan selalu ada jalan yang bisa kamu pilih. Lakukan sesuatu dengan senang hati dan antusias. Mengerjakan sesuatu dengan hati akan lebih nyaman dan lebih tenang. Saat kita bekerja dengan hati, maka pikiran kita pun akan terbawa ke arah yang lebih baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik juga.